Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Aminullah. Assalamualaikum ya Syafatullah. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assalamualaikum ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu alaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa di dalam kajian agama. Tema kali ini akan kita bahas ialah bagaimana kita sebagai umat junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dapat mencintai junjungan Nabi besar kita secara makrifat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sebelum kita membahas masalah mencintai, ada baiknya kita paham dulu yang namanya cinta. Cinta ialah satu rasa yang menimbulkan rasa rindu, satu rasa yang ingin menimbulkan rasa selalu ingin bertemu. Cinta ialah sesuatu hal yang ingin selalu digapai dengan segala pengorbanan. Sudah paham arti cinta ya? Mungkin Bapak, Ibu, adik-adik sudah pernah mengalami yang rasanya cinta. Bagaimana mencintai pasangan kita, pasangan hidup dalam sehari-hari. Pasti kita akan selalu dan sering menyebut namanya ketika kita masih berpacaran. Pasti kita selalu mengeluarkan yang namanya pengorbanan demi yang kita cintai. Pasti kita ingin selalu bertemu dengan yang kita puja di dalam kehidupan sehari-hari, sampai terngiang-ngiang ketika kita mau tidur malam, sampai terbawa mimpi. Itulah Bapak, Ibu, adik-adik sekilas penggambaran tentang cinta. Ya, ini kita sebagai umat junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai kekasihnya, untuk mencintai Rasulullah, ya, kekasih Allah yang maha sempurna, melebihi makhluk-makhluk lainnya. Allah yang memerintahkan, maka wajib dan harus kita
mencintai kekasihnya melebihi cinta kita kepada harta benda kita, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, melebihi cinta kita kepada orang tua, melebihi cinta kita kepada pasangan-pasangan kita. Jadi cinta kepada Rasulullah itu jadikan cinta yang paling utama di dalam hati kita, melebihi segalanya. Karena Allah yang memerintahkan, karena Rasulullah ini merupakan kekasih Allah, maka ketika di dalam hati kita sudah ada rasa mahabbah cinta kepada Rasulullah, maka hati kita akan bercahaya, bersinar, sinar keimanan, sinar takwa, sinar yang Allah berikan cahayanya kepada hamba yang mencintai kekasihnya. Ya. Jadi kami harap dengan datangnya bulan kelahiran junjungan Nabi besar, yang pertama kita harus ikut merayakan, kita harus ikut berbangga dan bergembira, karena junjungan Nabi besar kita Allah turunkan ke dunia untuk menjadi rahmatan lil alamin, untuk memperbaiki akhlak umat di akhir zaman, agar bisa beradab dengan yang menciptakan. Diperbaiki jadi akhlak ini, itu tugas Rasulullah. Maka cintailah Rasulullah dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena saya ulangi lagi, Allah sendiri yang memerintahkan untuk mencintai kekasihnya. Sampai Allah menjelaskan di dalam banyak firman-Nya, kita harus mencintai. Ketika kita taat kepada Rasul, sama juga kita taat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yang diajarkan Rasulullah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kita harus mencontohnya, karena di dalam diri junjungan Nabi besar kita, di situ ada contoh yang baik. Ya. Jadi itu tadi, kita harus bergembira. Ini junjungan yang paling mulia di antara nabi-nabi dan rasul sebelum Rasulullah diturunkan. Oke, harusnya kita bangga, dan bangga itu harusnya diaplikasikan di dalam keseharian kita dengan pandangan makrifat. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai murid di dalam perguruan kita yang tercinta ini harusnya sudah paham bahwa cahaya nur Nabi kitalah yang menjadikan sebab kita diwujudkan. Dengan adanya nur junjungan Nabi besar kita, inilah alam semesta diciptakan. Dengan adanya nur Nabi kita, junjungan Nabi Muhammad SAW, surga, neraka, alam semesta diciptakan untuk Rasulullah sang kekasihnya. Makanya kita harus tahu diri sebagai umat. Setelah bergembira, setelah merayakan, setelah bangga, harusnya kita mengaplikasikan apa yang sudah diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita harus mencontoh
suri tauladan yang baik di dalam diri junjungan Nabi besar kita. Ya. Makanya itu tadi, kita harus bersyukur sebagai umat yang spesial. Ya. Umat yang spesial kenapa? Karena Nabi kita ini merupakan kekasih Allah Ta'ala. Ya. Cara berterima kasihnya bagaimana? Ketika kita ingin diakui sebagai umat yang sebenar-benarnya, kita harus wajib meneladani seluruh sifat-sifat dan sunnah beliau. Bukan hanya meneladani sunnah-sunnah secara syariat saja, maksudnya secara busana saja, okay? Memakai kopiah, memakai jubah, berjenggot, tapi akhlaknya bertentangan dengan yang Rasulullah ajarkan. Itu enggak pas seperti itu. Karena penampilan ini kebanyakan menipu. Penampilan ini kebanyakan kamuflase, agar orang terlihat lebih alim, maka orang itu memakai baju atau pakaian yang mencerminkan bahwa dia muslim yang alim. Bukan seperti itu maksudnya. Yang sebenar-benarnya mencerminkan sifat Rasulullah ialah pribadi-pribadi mulia beliau yang harus kita tanam di dalam diri kita, harus kita amalkan dalam keseharian kita. Makanya jadi murid ini haruslah banyak bersyukur kepada Rasulullah. Kenapa? Tanpa Rasulullah, itu tadi saya ulangi, kita tidak ada ceritanya. Wujud kita ini tidak akan tercipta tanpa cahaya nur Nabi kita. Caranya bersyukur yaitu tadi, jangan hanya di bulan kelahiran beliau saja. Setelah bulan-bulan selanjutnya terapkan. Namanya mencintai itu kan bahasa anak sekarang ngefan. Kalau biasanya orang yang ngefan dengan idolanya pasti akan mencontoh segala sifat beliau, segala tabiat beliau yang baik. Itu namanya ngefan yang sebenar-benarnya. Bukan hanya mengucap syukur hanya di bibir saja. Tabiat, akhlak, tingkah laku bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah sudah mengatakan, kalau mau selamat, mau dicintai Allah, mau dirahmati Allah, maka ikutilah yang aku ajarkan. Rasulullah turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Diajari selamat kok pada susah. Itu tadi, kalau mengaku menjadi umat yang sebenar-benarnya, mencintai Rasulullah dengan yang sebenarnya, maka ya harus kita mencontoh, hidupkan semua sunnah Rasulullah. Itulah, mari kita hidupkan lagi apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Karena perguruan kita ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah.
tidak mengajarkan yang macam-macam. Full tauhid yang lurus, yang benar, yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mencintai bagaimana secara ma'rifat, kita harus paham di dalam diri setiap hamba Allah, di setiap diri umat Rasulullah, di situ nur Nabi kita menjadi perantara, menjadi penolong kita di dalam hidup kita. Tanpa nur junjungan Nabi besar kita, kita tidak akan dapat menerima karunia 7 sifat yang Allah titipkan kepada nur junjungan Nabi besar Nabi Muhammad yang ada di dalam diri kita. Makanya kata-kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak bisa dipisah, satu-satuan. Kenapa? Di dalam diri kita, Bapak Ibu dan adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus paham di dalam diri kita ini siapa. Coba renungi lagi pelajaran. Di dalam diri kita ini terdapat pancaran nur Nabi kita. Dan di dalam pancaran nur Nabi kita ini, Allah baru bisa menitipkan 7 sifat mulianya. Barulah kita mendapatkan kenikmatan untuk ikut bisa melihat dengan sifat penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui siapa? Melalui nur Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam diri kita, yang nyatanya menjadi ruh di dalam diri kita. Bisakah sifatnya Allah, sifat melihat, langsung dimasukkan ke mata tanpa ruh, tanpa nur Nabi kita? Tidak bisa. Coba dipahami, coba dihayati, coba ditafakuri. Jadi junjungan Nabi besar kita, Masya Allah, luar biasa. Makanya dijadikan sebagai kekasih Allah Ta'ala. Nah, disitulah murid harusnya setiap hari tafakur, banyak merenung, banyak diam. Untuk apa? Untuk merenungi, agar timbul mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah sama dengan kita mencintai Allah. Karena Allah dan Rasulnya tidak bisa terpisah. Itu tadi. Coba direnungkan, ya. Ketika kita ingin bergerak, Rasulullah memberikan jembatan kepada sifatullah yang merupakan kodrat irodat, mempunyai keinginan dan kehendak untuk bisa berjalan. Akhirnya kita bisa berjalan. Tanpa ruh, apakah Bapak Ibu bisa berjalan? Nah, coba direnungkan. Makanya jadi orang yang belajar ma'rifat tuh harus banyak diam, diamnya bertafakur, memikirkan kebesaran Allah, cintanya Rasulullah kepada diri kita. Hati ini kalau tidak diisi dengan mencintai Allah, mencintai Rasulullah, hati ini tidak ada gunanya, tidak berharga. Hati kok untuk mikir cari uang terus, hati kok untuk mikir kaya terus, hati kok untuk mikir hal-hal yang sepele. Hati kok diikuti
terus dengan nafsu. Di hadapan Allah tidak akan berharga hati ini. Dianggap mati hati kita. Karena tidak ada mahabbah, tidak ada cinta. Berarti kita sebagai hamba yang tidak tahu adab kepada Allah, tidak tahu adab kepada Rasulullah. Sudah dibantu, sudah diberi kasih sayang, tidak ada terima kasihnya. Rasulullah diturunkan ke bumi agar menjadi suri tauladan yang baik, maka kita sebagai hamba Allah yang baik, ya ikuti. Ini ada petunjuk, ini ada contoh, tinggal mengikuti. Kalau kita nurut ya mudah saja toh. Kalau kita nurut tuh enak. Insya Allah pasti selamat dunia akhirat. Karena Allah sudah menjamin di dalam ayat yang sudah kami berikan kepada Bapak Ibu, kalau mengikuti Rasulullah maka akan dicintai Allah, maka akan diampuni Allah, maka akan selamat dunia akhirat. Ikuti Rasulullah. Bagaimana caranya? Ya ikuti semua bimbingan dari perguruan. Jadi siapa sebenarnya yang membuat susah hidup itu? Bukan Allah, bukan Rasulullah. Kita sendiri sebagai umat yang tidak mau meneladani, tidak mau mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kita manusia sering membangkang, kita manusia sering melawan kehendak Allah. Kita manusia sebagai umat Rasulullah sering bertentangan dengan sifat-sifat beliau. Gitu. Coba dipikirkan. Belajar ilmu makrifat itu bukan hanya untuk mengenal Allah, bukan untuk mengetahui Allah saja, tapi untuk mengerti dan memahami apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah ajarkan. Setelah mengerti, memahami, selanjutnya kita ikhlas menerimanya, ikhlas menjalankannya. Itulah ma'rifatullah. Melalui wa ma'rifatul Rasul. Mengenal Allah harus melalui Rasulnya. Rasulullah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang lahir di Mekah, wafat di Madinah, sudah mencontohkan cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Rasulullah. Setelah itu rasakan, resapi cinta Rasulullah yang ada di dalam setiap diri hamba Allah, di setiap diri umat Rasulullah. Di mana itu? Di dalam diri kita, yang dinamakan Nur Muhammad batin, yang nyatanya menjadi ruh, yang diwujudkan sebagai tali badan jasmani dan rohani sebagai nafas. Maka itu rahasianya kenapa di perguruan mengajarkan untuk menjalankan sholatul daim, untuk menuju kepada Rasulullah, dan nantinya akan disampaikan, dituntun kepada Allah, dan Allah yang nanti memakrifatkan kita. Bagaimana Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita seperti itu? Mari kita merenung bersama-sama. Mari kita tafakur bersama-sama. Jadi hamba Allah itu jangan larut dalam kesedihan. Hidup di dunia ini, kita diundang di dalam kehidupan dunia ini, semua sudah dijamin Allah Ta'ala.
Kenapa timbul masalah? Karena kita tidak nurut sebagai hamba. Kita ini sudah ditunjuki jalan yang benar. Ini loh Al-Quran, ini loh sunnah Rasul, ini loh Rasulullah, ini Rasulku, kekasihku. Ini jalan selamat, ikuti. Tuh, ternyata banyak yang tidak mengikuti. Yang salah siapa? Begitu kok masih kadang menyalahkan perguruan tuh kayak apa? Perguruan mengajarkan kebenaran dari Allah, keselamatan dari Allah melalui kekasihnya, junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, untuk memurnikan tauhid kita di dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Kok yang dirasakan sedih terus ini bagaimana? Boleh sedih tapi jangan berlarut-larut. Yang dilarutkan itu apa? Zikrullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu larutkan dalam hati kita agar timbul mahabbah, agar hati kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah dihargai oleh Allah hati kita, maka Allah akan memberikan semuanya. Seperti itu. Kesedihan kita tidak selesai-selesai karena kita larut dalam kesedihan. Harusnya kita ini selalu billah bi Rasulillah. Itu hanya ujian. Jangan larut di situ. Kita harus bangkit. Bangkitlah, bangkit. Berlarilah menuju kepada Allah melalui Rasulullah. Minta ampun, istighfar. Istighfar, minta ampun dengan yang sesungguh-sungguhnya. Jangan sekarang mengucapkan astagfirullah, besok mengulangi lagi. Sekarang mengucap astagfirullah, besok membangkang sama Allah. Mengucapkan astagfirullah, besok tabiatnya tidak diubah. Allah ini maha melihat, maha meliputi. Sudah sering saya katakan. Belajar ma'rifat itu harusnya sudah paham. Setiap hari kita ini selalu bersama Allah, maka kita diliputi Allah, maka hidup jangan semaunya. Yang punya adab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar makrifat pun ketika sudah paham, jangan lalu merusak aturan syariat. Belajar makrifat harus rajin ibadah, termasuk ibadah sholat 5 waktu. Wajib karena hukumnya, tidak boleh ditinggalkan, ya. Paham ya? Ilmu makrifat tuh melengkapi semua ibadah. Makrifat tuh satu kesatuan dengan syariat. Jadi paham ya? Jadi ya kami mohon, kami ini mewakili perguruan, ketika sudah menjadi murid, ya jadilah murid yang baik. Begitu loh caranya mencintai Rasulullah secara makrifat. Rasakanlah ketika kita merasakan haus, merasakan lapar, siapa yang menolong kita? Nur Nabi kita yang ada di dalam diri kita. Dengan sifatnya siapa? Dengan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, ini yang bergerak siapa? Yang bergerak kodrat irodatnya Allah. Paham? Melalui siapa? Melalui Rasulullah. Baru sampai kepada kita. Ini kita yang disuapi, bukan kita. Kita yang disuapi. Makanya rasakan terus sampai kita bisa fana. Fana itu kalau kita sudah merasa kita ini tidak punya apa-apa. Yang ada hanya Allah dan Rasulullah, itulah namanya fana. Kalau sudah fana, maka kita akan timbul rasa rendah hati karena kita tidak punya apa-apa. Akan timbul rasa kebersihan hati. Itu loh. Makanya toh hati itu dijaga.
Hati itu permata. Jangan dikotori masalah-masalah sepele. Ya. Pancaran penglihatan, ya. Pancarkan kasih sayang. Semua ini umat Rasulullah. Semua ini ciptaan Allah. Jangan melihat dengan kebencian. Ya. Ketika engkau melihat dengan kasih sayang, maka seluruh alam akan mengasihi kita juga. Itu. Ya. Jadi ya, kami harap dengan penjelasan ini Bapak Ibu, adik-adik lebih paham bagaimana sebagai umat yang sebenar-benarnya mengaplikasikan, menyatakan cinta secara makrifat. Berarti kita merasakan, oh ini tanpa nur Nabi, junjungan Nabi besar kita tidak ada cerita, kita tidak tercipta. Nah itu loh. Jadi yang sesungguhnya kekasih itu siapa? Rasulullah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Orang kita sholat, kita ibadah, itu karena tuntunan Rasulullah. Maka jangan dibangga-banggakan. Amal ibadah itu jangan dibanggakan. Karena amal ibadah itu bukan penyebab kita bisa masuk surga. Masuk surga itu karena ridhonya Allah, karena rahmatnya Allah Ta'ala. Ingat itu. Maka jangan sombong, karena kita tidak bisa ibadah tanpa ada nur Nabi kita yang ada di dalam diri kita. Kita tidak bisa ibadah simpelnya tanpa ruh. Karena di dalam ruh 7 sifat Allah titipkan. Tidak mampu langsung ke kita, ke jasad. Paham? Maka ketika ibadah saja yang baik. Jangan mengharap pahala, jangan mengharap surga. Mengharaplah pertemuan dengan yang mempunyai surga. Itu yang lebih utama. Surga ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanding dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya Bapak Ibu dan adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Pahami. Maka cintailah Rasulullah, cintailah Allah, melebihi cinta kalian kepada semuanya. Itu baru luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya harap sedikit banyak Bapak Ibu dan adik-adik sekarang sudah paham. Nanti kita lanjut insya Allah kajian berikutnya. Terima kasih. Jika ada salah kata, salah ucap kami dalam menyampaikan kajian malam ini, kami mohon maaf, mohon ampun, mohon halal dan ridhonya dunia akhirat. Semoga Allah memberkati kita semua, semoga Allah meridhai kita semua, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, semoga Allah memberikan husnul khotimah kepada kita semua. Terima kasih. Saya cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.